nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat beserta rengrengannya, yang terhormat Kepala Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat yang mewakilinya, yang terhormat Ibu Pengawas Bina Kecamatan Padalarang, yang terhormat narasumber dan fasilitator daerah pelatihan PKB, yang terhormat Ketua KKMI Kecamatan Padalarang, yang terhormat seluruh Kepala Madrasah Kecamatan Padalarang, yang terhormat Ketua KKGMI Kecamatan Padalarang, dan seluruh peserta pelatihan PKB. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau sudah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa mengikuti acara pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang alhamdulillah sudah saya buka. Kemudian selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya Madrasah, himne madrasah. Yang selanjutnya sambutan-sambutan. Kemudian yang selanjutnya materi-materi yang nanti akan disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dede Ramdhani MPD. Kepada Bapak Dede dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Dede Ramdhani yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Madrasah, Himne Madrasah, dan dimohon untuk para hadirin untuk berdiri.
acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama atau laporan kegiatan dari Ketua Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, kepada Ibu Ai Kusmiati MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Madrasah. Yang terhormat Ibu Pengawas Bina. Yang terhormat Ibu narasumber. Yang terhormat Bapak Pasda, Ibu Pasda Kabupaten Bandung Barat, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2024. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini terselenggara atas perjuangan Kementerian Agama, dalam hal ini Penmad Bandung Barat, yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi besar untuk menopang bagi upgrading guru madrasah melalui PKB tahun ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kegiatan ini merupakan kegiatan gabungan dari 4 Pokja Kecamatan Padalarang, yaitu Pokja 0085, 0086, 0087, dan 0116. Yang seluruhnya terdiri dari 6 guru dari 13 MI di Kecamatan Padalarang dengan sumber dana dari World Bank sebesar 15 juta per Pokja. Laporan yang ketiga, harapan kami setelah upgrading kompetensi guru melalui PKB ini, kemampuan pedagogik dan keprofesionalisme guru MI meningkat. Tak lupa untuk mengimplementasikannya di madrasah masing-masing. Laporan yang keempat, kepada Ketua KKMI Kecamatan Padalarang sekaligus menjadi sohibul bait, mengucapkan terima kasih telah berbaik hati menyediakan tempatnya untuk dipergunakan kegiatan ini. Demikian barangkali sambutan sekaligus laporan yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KKG atau Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Padalarang yang sudah melaporkan laporan kegiatan pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Pengawas Bina Kecamatan Padalarang kepada Ibu Nunung Maimunah SPDI MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati para staf PU dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Ketua KKM dari para kepala MI Kecamatan Padalarang, dan yang saya hormati serta saya banggakan para peserta PKB tahun 2024. Alhamdulillah hari ini tepat tanggal 6 Agustus kegiatan PKB tim pertama dilaksanakan di Kecamatan Padalarang ini. Besar harapan dari saya selaku pengawas bina, terutama untuk para peserta dapat mengikutinya sebagaimana mestinya dan tadi bisa dimanfaatkan, diaplikasikan dalam pembelajaran di tempatnya masing-masing. Karena selama ini yang terlihat apa yang sudah didapat di PKB sebelumnya ini rata-rata tidak muncul di dalam pembelajaran. Itu sebagai analisa saya selaku pengawas bina. Selanjutnya juga perlu menjadi perhatian, selain kegiatan PKB ini, kita sudah biasa melaksanakan KKB, yang mana PKB dan KKB ini merupakan bagian dari pengembangan keberhasilan berkelanjutan yang selalu dilakukan oleh kita setiap bulan. Itu adalah termasuk PKB juga. Jadi besar harapan kegiatan ini bukan hanya seremonial saja, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua KKB bahwa ini adalah bantuan atau pinjaman dari World Bank. Sangat besar harapan saya bahwa kita melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh dan diimplementasikan. Jangan sampai negara sudah mengeluarkan dana yang begitu besar tapi tidak dimanfaatkan oleh kita. Kita sadar bahwa pendidikan ini selalu dinamis, ya, dengan sekarang selalu berubah-ubah, dan yang terbaru terkait dengan akreditasi juga ada instrumen yang baru, dan nanti mungkin diakhiri dengan kegiatan PKB selain yang 4 hari ini, 5 hari yang mohon maaf, 5 hari ini ada kegiatan PKB yang nanti akan ada tambahan peserta yang narasumbernya insya Allah dari luar. Itu juga mohon kebetulan ada bapak-bapak kepala, nanti mohon yang diikut sertakan untuk kegiatan KKG di tanggal 16 itu adalah selain yang peserta ini, yang pertama ini sudah wajib, tolong ajukan guru yang memang bisa menerima dan antusias untuk kegiatan itu dan bisa menyampaikan. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Kantor, tak lupa ini atas izinnya, atas beliau bisa memberikan rekomendasi sehingga kegiatan ini kita mendapatkan dari 8 kita mendapatkan 4, ya, 4 pokja. Ini kalau tidak ada tanda tangan beliau tidak akan ada gitu ya kegiatan ini. Jadi saya berharap mohon dengan sangat kegiatan ini dapat diikuti dengan seksama. Dan maaf pula bagi Pak Kepala, Pak Kasih mungkin atas jamuan dan lain sebagainya atas nama pengawas bina yang ada di Kecamatan Padalarang. Begini adanya tapi tadi kan tas sama Bapak Kepala nah resep di Hidayatul Rahman Pak teteh resep di dieu tara ku patak masih pataknya sok janten paras mana janten resepnya arungi di dieu. Alhamdulillah walaupun dengan kondisi di dalam gang, tapi alhamdulillah menjadi salah satu madrasah yang menjadi tempat rujukan untuk kegiatan pendidikan agama. Alhamdulillah hatur nuhun atas kepercayaannya. Dan untuk yang lainnya saya cukupkan sekian. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, mohon untuk diikuti dengan seksama dan sesungguh-sungguhnya. Tidak
tidak ada yang ngobrol di belakang, tidak ada yang izin dan lain sebagainya, kecuali izinnya yang memang diperlukan gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas Bina Kecamatan Padalarang untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Bapak Dr. Andastedi Junaidi MSI, sekaligus membuka kegiatan pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB KKG MI Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dengan simbolis pengalungan atau penyematan tanda peserta pelatihan. Kepada Bapak Dr. Andastedi Junaidi MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kasih Pendidikan Madrasah beserta seluruh jajaran seksi pendidikan madrasah Kementerian Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati pengawas bina Kecamatan Padalarang, para fasilitator daerah yang hadir pada kesempatan ini, mobil khusus Sohibul Bait Kepala MI Hidayatul Rahman. Saya sering kesini tapi terlalu lupa nama. Daripada nama MI-nya lebih ingat pada kepala MI-nya. Yang saya hormati para kepala MI se-Kecamatan Padalarang, Bapak Ibu peserta PKB pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang hari ini hadir. Menurut informasi sudah 99,9% itu menurut Kepala MI Hidayatul Rahman. Dalam pemikirannya dan mau dihitung ya Kepala Kantor untuk meyakinkan bahwa yang hadir hampir 100%. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bermuajahah di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan hampir setiap tahun, bantuan Madrasah Ipong melalui wedding ini diberikan kepada kita setiap kabupaten kota tidak sama. Menurut informasi Pak Kabid Madrasah, bantuan PKB di Jawa Barat KBB termasuk 3 besar yang paling banyak selain kabupaten kota lain. Jadi ada juga kabupaten kota lain yang memang hanya sedikit, bahkan ada yang tidak mendapatkan kegiatan pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Mohon maaf, saya tidak menggunakan singkatan PKB karena khawatir salah tafsir. Jadi saya selalu mengatakan kepanjangan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Soalnya kalau disebut PKB-nya, sehingga orang akan berpikir kenapa partai lain tidak disebut, padahal tidak ada hubungannya dengan partai. Mudah-mudahan kita mengikuti kegiatan ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa mendapatkan hasil maksimal sehingga Madrasah Ipong termasuk Woodbank itu percaya kepada kita
bahwa implementasi dari pelatihan ini ada dan terlihat kemudian terukur. Jangan sampai pelatihan ini hanya sebuah rutinitas, termasuk juga hanya sebuah seremonial, sehingga kita dianggapnya hanya menghabiskan anggaran tanpa ada hasil yang maksimal. Nah, oleh karena itu maka pada hari ini kita berkumpul di sini adalah untuk betul-betul mengikuti kegiatan pelatihan. Walaupun saya lihat dari mayoritas peserta ini ternyata hampir 80% perempuan. Kemudian laki-lakinya hanya 20%. Ini semakin yakin terhadap ayat Masna wa Sulasa. Pak Romi juga ada serius apa yang lain. Yang kedua, menurut para ulama, ciri-ciri deket kiamat teh loba keneh awewe dibanding lelaki. Nah, ini khawatir juga kalau sekarang mendekati ya. Tapi walaupun demikian, saya yakin betul karena tingkat pendidikan dasar ini termasuk madrasah ibtidaiyah memerlukan orang-orang yang kuat secara mental, kemudian sabar untuk mendidik anak, sehingga ada karakter yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu lebih cepat melakukan eksekusi dibandingkan dengan perempuan, sehingga muatan emosinya itu lebih besar laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kan gitu ya. Oleh karena itu maka tidak menjadi persoalan. Tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian hadir di sini adalah untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Saya selalu mengatakan kata-kata bijak dari Pak Sekjen yang dulu Dirjen Dirjen Pendidikan Islam. Apa kata beliau? Kata beliau, orang yang selalu mencari ilmu itu adalah pemilik masa depan. Tapi orang yang berhenti mencari ilmu adalah pemilik masa lalu. Jadi artinya bahwa kita tidak lagi harus berpikir start dan tidak mencari ilmu lagi. Nah, kata-kata ini kalau diterjemahkan dalam hadis Nabi itu jelas bahwa kita diperintahkan untuk mencari ilmu dari buayan sampai yang minal mahdi ilal lahdi, kan gitu. Nah, maka dari situ tidak ada lagi skat, tidak ada lagi diskriminasi antara senior dan junior. Saya melihat di sini bervariasi, ada yang mulai kelompok milenial dulunya termasuk sampai pada kelompok kolonial. Ya, gitu. Ketika dalam mencari ilmu sudah tidak boleh lagi ada merasa saya adalah seorang senior, Anda masih junior, tapi diberlakukan sama dalam mendapatkan ilmu, sama dalam mendapatkan fasilitas, dan mudah-mudahan ini bisa saling interaksi, bisa saling membantu antara kelompok senior dan kelompok junior. Ya. Nah, dalam hal apapun, tetapi tentu akan ada hal yang ini sudah merupakan sunnatullah, sudah hukum alam. Ya. Dalam sunnatullah sudah pasti orang muda, orang yang masih milenial itu akan lebih cepat menerima apa yang disampaikan dibandingkan dengan orang yang sudah senior, ya. Kan gitu. Kalau yang sudah tua itu biasanya hese narima gancang pohon, kan gitu ya. Nah, kalau kelompok
milenial itu cepat menerima, kuat ingatannya. Kalau dalam peribahasa apa? Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kemudian belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air, kan gitu. Jadi itu tadi lambat menerima, cepat lupa, kan gitu bahasa Indonesianya kira-kira, walaupun itu adalah peribahasa Sunda. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, ini harus ada hasil. Apa hasilnya? Selalu saya sampaikan, hasil yang salah satu hasil yang monumental di lini sektor madrasah itu adalah dari kompetisi, dari musabaqah, dari perlombaan. Selain memang ke dalam itu harus ada peningkatan kualitas, tetapi keluar juga harus ada eksistensi madrasah yang bisa diakui oleh seluruh masyarakat. Apa diantaranya? Diantaranya adalah bagaimana kita mengarrange supaya kompetisi sains madrasah itu dipegang dan dikuasai oleh betul-betul lembaga madrasah. Karena ini open turnamen, ya, open kompetisi, tidak hanya madrasah yang bisa ikut dalam KSM, tapi juga tetangga, saudara kita, sekolah yang juga boleh ikut. Kalau di tingkat SD berarti SD itu boleh ikut. Jangan sampai tuan rumah atau KSM adalah milik kita, tetapi juaranya justru tetangga kita. Ini menjadi catatan besar bagi kita, bagaimana kita hari ini melakukan pengajaran, melakukan pembinaan, melakukan pendidikan terhadap anak. Kan kalau di KSM terukur, jelas kan gitu, ya, bagaimana prestasi anak itu. Dan secara publikasi itu akan menguatkan kepada lembaga kita, lembaga madrasah kita. Ya. Kalau misalnya ada dalam kompetisi sains madrasah tingkat Jawa Barat kemarin itu ada yang juara di Bandung Barat sebagai juara ke-1, maka seluruh Jawa Barat akan tahu madrasah mana yang berprestasi itu. Kalau kabupaten mungkin hanya sepintas. Oh, Bandung Barat. Madrasah mana itu? Gitu. Nah, pasti akan viral. Apalagi sekarang dengan mudahnya melakukan publikasi itu secara cepat melalui media sosial. Pasti yang juara Jawa Barat ke-1 itu pasti akan viral di media sosial. Akan terangkat lembaga kita, ya. Karena lembaga kita akan terangkat, maka nilai kepercayaan masyarakat pun itu akan lebih besar lagi kepada lembaga kita. Saya tahu tahun ini bahwa madrasah itu sedang mengalami fluktuatif. Di satu sisi ada MI yang bisa bertahan bahkan bertambah muridnya secara kuantitas. Di satu sisi ada lembaga yang sampai hari ini masih melakukan pendaftaran gelombang ke-7. Ya, gelombang ke-1 nggak ada murid, buka gelombang kedua, dari gelombang kedua buka gelombang ketiga, terus dan lain sebagainya. Ini harus terevaluasi oleh kita, apa penyebabnya? Dan upaya kita harus terus kita lakukan supaya madrasah kita dipercaya oleh masyarakat. Di Hidayatul Rahman seberapa kelas hijayanya? Turun deh. Karena minat masyarakat kurang atau karena keterbatasan ruangan? Beda tak? Keterbatasan ruangan itu yang paling aman jawabannya. Jadi itu panjang saya bahasnya. Ya. Kalau karena kurang kepercayaan masyarakat itu kan harus dievaluasi dan lain sebagainya. Dan ini sangat wajar lah kalau keterbatasan ruangan. Ya. Nah, tapi
kalau sudah masyarakat tidak lagi percaya kepada lembaga kita, ini yang menjadi harus evaluasi besar-besaran. Kadang-kadang selain ada intrik dari luar, problematika di internal juga suka kedengaran keluar. Ini kelemahan di kita itu. Ada yayasan yang kepala madrasah ternyambung, dan itu ramai sampai viral, kan gitu. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban lembaga akibat dari konflik individual, yang menjadi korban lembaga sehingga kepercayaan masyarakat menjadi kurang. Dan orang yang khawatir aku menilai lembaga yang sedang konflik, orang masukkan budak kakinya, kan gitu. Saya punya keyakinan kalau konflik terus itu dilakukan, maka ke depan akan lebih berkurang lagi murid, ya, secara kuantitas. Nah, dengan demikian maka ikhtiar dari Kementerian Agama untuk menyukseskan kompetisi Saya Madrasah itu, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu, selain pembinaan dari Bapak Ibu sekalian terhadap anak didiknya, termasuk juga komite KSM ini menyelenggarakan bimbingan teknis khusus di karantina untuk para juara tingkat kabupaten kemarin. Untuk apa? Untuk lomba tingkat provinsi. Maka mudah-mudahan untuk tingkat provinsi paling tidak ada yang masuk juara ke-1 di putusan Kabupaten Bandung Barat ini. Ya. Sehingga ke tingkat nasional, kalau sudah ke tingkat nasional ini sangat luar biasa, akan menjadi sejarah besar bagi lembaga itu. Bapak Ibu jangan takut dengan negeri, ya, karena di Kemenag, negeri itu tidak seperti halnya di dinas pendidikan, setiap kecamatan ada. Tapi untuk tingkat madrasah ibtidaiyah saja di lingkup Kementerian Agama itu hanya ada 2 negerinya se-Kabupaten Bandung Barat. Artinya bahwa mayoritas lembaga madrasah ibtidaiyah itu berstatus swasta. Berstatus swasta berarti milik masyarakat. Karena milik masyarakat, maka proses manajerialnya itu harus berputar otak kita 24 jam, mulai dari penyediaan fasilitas sampai pada peningkatan kualitas pendidikannya, kan gitu. Nah, sehingga kalau ditopang dengan konflik, boro-boro mikirkan kumaha cara ningkatkeun murid, urusan jeung yayasan wae can beres, kan gitu. Ini kadang-kadang diurang, resep tetegieun curug nate. Konflik di internal diupload di media sosial atau viral. Kalau sudah viral, yang menangkap informasi itu bukan hanya kalangan internal kita, bisa jadi kalangan eksternal, mulai dari pers, mulai dari LSE, mulai dari APH, sehingga menjadi rumit. Padahal konflik internal itu bereskan saja di internal. Kadang-kadang kita juga mendapatkan laporan. Hari laporan prestasi dan kebahagiaan tangan nepi ka Kemenag. Hari laporan pengaduan masyarakat itu selalu nyampe ke Kementerian Agama. Maka mau tidak mau, kalau Kemenag diam, maka dianggapnya pembiaran. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, lembaganya menjadi binaan dari Kementerian Agama, kan gitu. Melalui pengawas, melalui seksi pendidikan madrasah. Nah, sehingga mau tidak mau itu harus terjun menyelesaikan persoalan yang ada dan terjadi di masyarakat. Ya. Nah, itu yang pertama saya titip pesan bahwa KSM ke depan tingkat prestasinya itu harus lebih di-up dan persiapkan mulai dari sekarang. Bahkan tidak menjadi salah kalau KSM itu dimasukkan kepada dokumen 1, kan ya? Nggak salah. Pada LK nggak salah persiapan untuk KSM itu. Coba persiapan hari ini.
Saya yakin kalau dipersiapkan hari ini itu akan ada hasil yang memuaskan. Sebab apa? Sebab proses tidak akan membohongi hasil. Ya, proses tidak akan membohongi hasil. Walaupun prosesnya dari sejak awal ini, maka saya yakin dari sekian ratus murid Bapak Ibu sekalian, itu ada mahkota yang bisa kita jadikan sebagai orang yang berprestasi dalam kompetisi sains madrasah. Jangan sampai ada kalimat, Pak, abdi mah da upaya tos maksimal. Panginten nasib dawe da acan saya, kan gitu. Itu berarti pasrah. Maka ketika pasrah, saya yakin lembaga itu tidak akan ada yang juara di masa yang akan datang. Karena apa? Karena berhenti untuk berusaha. Maka kita tetap harus berusaha sehingga akan menghasilkan sesuatu yang maksimal di tahun depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, saya juga perlu menyampaikan bahwa dalam mengelola murid-murid kita, ya, kita sudah tahu ada yang disebut dengan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu adalah pendidikan penyelenggaraannya itu memberikan kesempatan kepada seluruh murid-murid kita, kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Bagaimana kita memanusiakan manusia terhadap murid kita? Kalau pendidikan inklusif ini jalan, maka tingkat diskriminasi terhadap murid-murid kita itu akan kecil, bahkan akan hilang. Karena apa? Karena kita tidak membuat kelas dalam kelas, tidak membuat strata dalam kelas, kan gitu. Menyamakan perhatian, pembinaan terhadap seluruh murid di kelas tanpa ada strata apapun yang dilihat di kelas itu. Saya sering menyampaikan contoh, jangan-jangan pendidikan inklusif ini belum jalan di madrasah kita karena masih ada perilaku diskriminasi yang kita hadapi terhadap anak-anak kita. Malah kalau sudah terjadi diskriminasi, itu pola bullying itu akan dilaksanakan oleh kita baik sadar maupun secara tidak sadar oleh kita. Kan bullying itu tidak hanya fisik, tapi ketika kita punya mindset terhadap murid-murid kita dengan pola diskriminasi, dengan pola kelas sosial, maka itu sudah termasuk bullying. Bapak Ibu sekalian, ketika di kelas, maka Bapak Ibu biasanya menyuruh kepada anak-anak kita, itu tidak semuanya anak bisa nurut pada kita. Lalu siapa yang nurut kepada kita biasanya? Itu biasanya adalah anak yang status sosialnya di bawah. Dan kita tahu, oh si itu mah asup KRI orangnya pakai SKTN. Akhirnya, ya karena si anak itu merasa dan kita lebih mudah untuk menyuruh anak itu, maka selalu yang disuruh itu adalah anak yang tidak mampu itu. Jangan mengeserkan bakso, ibu berpayung bakso, mau. Sudah selesai itu, oh hilang cairnya pengeser putih, balik lagi. Setiap kita menyuruh itu pasti kepada anak itu. Kira-kira begitu nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, ada anak yang ketika disuruh dahekan, maka pasti dia disuruh terus oleh kita. Secara tidak sadar bahwa kita sedang melakukan bullying terhadap anak itu. Bisa jadi anak itu iwas, bisa jadi anak itu
mempunyai ancaman yang terpendam dalam dirinya. Karena dia merasa hari ini orang yang tidak mampu, maka dia mau disuruh secara terpaksa. Tapi satu saat bisa jadi dia melakukan ancaman, kalau saya berhasil maka saya akan melakukan perhitungan dengan ibu atau guru yang sering menyuruh saya. Belum lagi teman-temannya ketika menyuruh, kata ibu gurunya, wali kelasnya, kata guru kelasnya, tolong sapukan dulu ruangan itu. Maka tidak semuanya murid melakukan itu semua. Pasti ada sebagian murid yang mungkin terbiasa di rumahnya bebersih, yang mungkin secara strata sosialnya dia di bawah. Maka teman-temannya kalau menyuruh bawa spidol, bawa kapur, pasti pada orang yang biasa disuruh. Nah ini apa yang harus kita renungkan hari ini. Maka bagaimana kita menyamakan terhadap murid-murid kita di kelasnya masing-masing. Belum lagi pendidikan hari ini untuk menyamaratakan antara orang yang punya berkebutuhan khusus dengan murid-murid yang normal seperti biasa. Saya di Hidayatul Rahman ada murid berkebutuhan khusus, ada. Nah, berkebutuhan khususnya sindrom. Ada yang nggak bisa jalan, nggak ada. Ya ribu ya di Hidayatul Rahman, lamun ayah murid nutup bisa lempar pakai kursi roda, kamar naik nah gitu. Ya, harus berpendidikan ramah, maka harus ada jalan khusus kan untuk orang yang berkebutuhan khusus. Tapi mudah-mudahan sudah terpikir itu, ya. Harusnya gunakan lift pada mahal kan gitu ya. Tapi harus ada jalan khusus. Nah, ketika itu tidak ada, maka yang ada justru bullying lagi yang terjadi. Kadang-kadang dengan tingkat emosional kita atau teman-temannya, yang murid tengah seke nyusahkan, begitu angkat junjung kan gitu, bagi orang yang tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi perhatian kita, termasuk bullying dengan kekerasan. Dan disiksa pasti murid yang secara strata sosialnya tidak mampu, dititah nurut, dijiwir, tarang ngelawan dan gitu. Dan kalau itu kita membiarkan, maka kita akan terjebak dengan diri. Ya, Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan itu semua. Nah kemudian, Bapak Ibu sekalian, saya juga akan menyampaikan sedikit tentang materi moderasi beragama. Kenapa perlu moderat dalam beragama? Ingat, bukan moderasi agama, tetapi moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Ada yang tahu nggak? Moderasi beragama adalah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sikap yang berada di tengah-tengah. Betul. Ada lagi apa? Ibu, ada perwakilan dari ibu-ibu? Baik secara etimologi maupun secara terminologi, mana? Tadi moderasi beragama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pengurangan terhadap kekerasan, kemudian penghindaran terhadap keekstriman. Jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang atau sikap dan perilaku selalu mengambil jalan tengah atau yang disebut dengan wasatiyah, ya. Selalu bertindak adil
hingga ekstrim dalam beragama, terus artik-artik nyebutkan kafir, sedikit-sedikit nyebutkan dolim, sedikit-sedikit nyebutkan fasik dan lain sebagainya. Ya, tetapi cara beragamanya betul-betul mengamalkan atau cara berdakwahnya betul-betul mengamalkan konsep wasatiyah, konsep dengan dengan hikmah. Kan dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kan gitu. Itu metode komunikasi, metode dakwah dengan cara 3 hal, insya Allah tidak akan ada keributan di dunia ini. Karena apa? Karena dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah hasanah, nasihat yang baik, yang lembut. Kemudian kalaupun ada yang perlu didiskusikan, maka diskusilah dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kan ini. Nah, kalau ada paham yang hari ini selalu menjustifikasi orang lain salah bahwa kita yang benar, itu yang perlu kita dakwahi hari ini. Apakah masih ada paham itu? Masih. Apakah paham itu merupakan paham baru? Tidak, ternyata. Paham itu ada pada zaman sahabat dulu, itu sudah ada paham-paham ekstrim seperti itu. Yang lebih nyatanya, saya pernah menyampaikan juga bahwa yang lebih nyatanya adanya paham ekstrim itu akibat dari peperangan yang dilakukan oleh kelompok Muawiyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib dengan tema besarnya yaitu perang Siffin. Kan gitu. Berangkat dari apa? Berangkat dari kekecewaan. Yang tidak setuju dengan tahkim, yang tidak setuju dengan arbitrase, yang tidak setuju dengan perdamaian, perundingan. Kan gitu. Di satu sisi kelompok Ali bin Abi Thalib diwakili oleh backgroundnya politisi Amr bin As, kemudian dari Muawiyah diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari. Yang satu sepuh dari kelompok kiai, yang satu adalah di kelompok politisi, sehingga dari hasil perundingan itu perang Siffin tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Akibat dari pernyataan itu, maka ada kekecewaan dari kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keluarlah dari barisan Ali, kemudian dia membentuk partai baru yang bernama Khawarij. Khawarij bermakna kharaja, artinya keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya keluar, malah pendapat-pendapat dari dua kelompok itu dinyatakan sesat menurut kelompok Khawarij, kan gitu. Kenapa? Karena tidak ada tahkim di manusia itu. Menurut mereka, tahkim itu hanyalah hak prerogatif Allah. La hukma illa lillah, la hakama illa Allah, kan gitu dalam Quran. Sehingga orang yang percaya dan setuju terhadap tahkim dinyatakan kafir, dinyatakan sesat. Karena sudah ada pendapat ekstrim seperti itu, maka Khawarij tidak kompak semua. Ada sekte-sekte atau subsekte Khawarij. Misalnya ada dari sekte Al-Azhari yang menyatakan kalau tidak dalam satu lembur, tidak dalam satu komplek, maka orang itu dinyatakan kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Akhir-akhir ini di kita muncul juga paham itu, kan? Muncul juga paham apabila tidak menerima doktrin atau baiat dari
apa ya, dari pemimpinnya, maka dinyatakan sesat. Sehingga para ahli klaim surga itu menyatakan bahwa apabila tidak satu kelompok dengan kita, orang itu akan masuk neraka. Tapi kalau yang satu kelompok dengan kita, maka kita akan masuk surga. Menurut paham itu, seolah-olah dia sudah mengakui bahwa kelompoknya akan masuk surga. Ternyata ajaran Islam tidak demikian. Kan gitu. Ajaran Islam tidak demikian. Ajaran Islam mengajarkan moderat, termasuk dalam proses peribadatan. Moderat itu artinya bukan berarti kita harus mengikuti cara-cara ibadah yang berbeda agama. Juga jangan punya pemikiran begitu. Ulah nulikan kagaduh pemikiran apa iya ke masjid, minggu hari ke gereja, minggu hari ke pura, kan gitu. Karena apa? Karena kan saya moderat. Moderat bukan berarti begitu. Itu yang salah mengartikan moderasi beragama. Berikutnya itu sudah akhir kadang-kadang karena macet dan lain sebagainya. Maka ibadah-ibadah sosial itu perlu kita lakukan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Buka tuh, apa setuju poin saya tadi? Baca. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru madrasah ibtidaiyah di lingkup KKG Kecamatan Padalarang, saya nyatakan resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon untuk memberikan penyematan atau memberikan tanda peserta kepada yang saya panggil, Ibu Iim Karimah dan Bapak Irman Yusuf, dipersilakan untuk ke depan. Kepada para peserta dipersilakan untuk memakai tanda pesertanya. Untuk program 0085 dipersilakan untuk berfoto terlebih dahulu bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Program selanjutnya untuk 0085. Bu ya Bu, panggil geli aja. Yang tinggi di belakang aja.